wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anggraini Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Insan. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 dari SMA Negeri 1 Rantau Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan kegiatan observasi dulu ya Bu. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas. Adapun yang dilakukan supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal. Sebelumnya nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Anggi. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama kaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih Bu Anggi untuk kesempatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai terhadap peserta didik saya, yang pertama kemampuan menulisnya, yaitu nanti di mana peserta didik mampu mengidentifikasi ya, terkait dengan materi deskriptif teks yang akan saya ajarkan di kelas. Yang kedua adalah kemampuan speaking, berbicara. Jadi nanti setelah peserta didik diskusi kelompok ya untuk mengidentifikasi struktur teksnya, jadi mereka presentasi di depan, di situ saya melakukan penilaian terkait kemampuan berbicara. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi? Ya, jadi area pengembangannya yaitu pada dua hal, kognitif, pengetahuan. Saya berharap nanti peserta didik dapat menguasai adjektif, ya, kata sifat, dan juga menggunakan bersatu dalam bentuk present tense. Sedangkan untuk keterampilannya nanti, ya harapannya peserta didik itu berkolaborasi dalam keterampilan speakingnya, sehingga dia oral language-nya, bahasa lisannya. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan itu di aspek pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Satu lagi saya lupa, karena kita sudah pembelajaran berdiferensiasi, saya integrasikan dengan sosial emosional supaya melihat bahagia atau tidak murid di dalam belajar. Oke, tidak fokusnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya ingin juga mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Jadi untuk yang model pembelajarannya saya pakai PBL ya, Problem Based Learning, di mana tadi terkait dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, digabungkan dengan sosial emosional dengan diskusi tanya jawab, sehingga tadi aspek-aspek yang saya butuhkan atau yang ingin saya evaluasi didapatkan di dalam metode tersebut. Oke, dan untuk modelnya bagaimana Bu? Modelnya tadi? Kalau modelnya dia seperti apa itu Bu Anggi maksudnya? Model pembelajarannya. Oh tadi PBL ya Bu? Iya, PBL. Oke. Ya. Kemudian rencananya yang mau Ibu terapkan dengan menggunakan strategi diferensiasi itu yang bagaimana nantinya Bu? Oke, jadi nanti ada peserta didik yang visual, dia suka dengan gambar, mencocokkan gambar-gambar tadi, dan juga potongan-potongan
kartu yang terkait dengan tempat-tempat wisata di Labuan Batu. Ada juga kelompok tadi yang menggunakan Android atau handphone, karena kita sudah terintegrasi dengan teknologi, jadi mereka supaya lebih paham lagi di mana identifikasi atau deskripsi di dalam searching Google. Oke, kalau untuk media, Ibu nanti menggunakan media apa ya, Bu? Yang saya pakai tadi ada media gambar yang saya tempel di papan tulis, ada juga alat tulis berupa spidol, karton dan lain-lainnya, itu saya pakai. Oke, ini dilaksanakan nanti ya Bu, di jam pertama ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, yang sepertinya sudah kita akhirin saja. Kemudian yang terakhir ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi? Percakapan kita hari ini. Setelah bercakap dengan Bu Anggi mengenai sebelum kegiatan observasi atau supervisi kelas, saya jadi lebih siap karena tadi harus menyiapkan RPP atau modul ajar, bahan-bahan, bahkan metode yang akan saya pakai, capaian pembelajaran yang ingin saya raih. Saya jadinya lebih siap untuk masuk kelas dan bertemu dengan murid-murid. Oke, terima kasih Bu, waktunya udah bersedia berbincang-bincang di pra ini. Nah, nanti kita ketemu lagi setelah Ibu melakukan observasi dan kita ketemu lagi di pasca observasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. Ya, sebelum kita belajar ya, before going to learn English class, yuk kita berdoa dulu. Bang Sapri, silakan pimpin doa kita. Teman-teman, sebelum belajar adalah wajib berdoa, doa dimulai. Setelah selesai. Baik, thank you, Bang Sapri. Well, I would like to check your present. Saya mau cek hadirannya. Hadir semua? Hadir, ma'am. Okay, good job guys. Ya, hadir semua. So, we can start the lesson. Kita bisa mulai pembelajaran kita. Namun, ya untuk konsentrasi kita bisa fokus, ya, yuk sama-sama kita praktekkan, kita laksanakan teknik stop. Jadi tarik nafas, buang. Oke, merilekskan pikiran kita supaya fokus di dalam kelas. Cukup 3 kali. Nanti saya pandu, tarik, buang, tarik, buang. Gitu. Siap? Siap. Ready to go? Oke. Yuk, sama-sama tarik nafasnya. Buang. Lagi, sekali lagi. Buang. Terakhir, pejamkan matanya. Buang. Oke. Gimana perasaannya Kak Dila? Relax, ma'am. Relax. Tapi Cecil ini apa? Ada yang lucu? Oke. I think this is the first time for you doing technique stop. Bisa latihan di rumah ya? Ya, ma'am. Oke. Yuk, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, the goal of our learning process today is one, students are able, saya bilang, menguasai, mengontrol emosinya, ya, terkait pengembangan diri seperti tadi kita, ya, supaya bisa fokus dalam kelas. Yang kedua, keterampilan berkolaborasi, diskusi kelompok, udah. Dan yang terakhir nanti kemampuan speaking,
berbicara, yaitu mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan descriptive text, menjelaskan suatu tempat. Paham sampai sini? So that's the point about our goal today. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita masuk ke ini ya, materi kita. Oke. Ada yang tahu descriptive text? Saya kasih kata kunci. Ya, deskripsi dia mendeskripsikan secara detail, menggambarkan. Itu dia untuk definisi. Jadi ada satu definisi. Di poin-poin kita, struktur teks atau generic structure kita bilang. Baru nanti yang terakhir ada language feature. Oke, ini dia descriptive text itu kata kuncinya adalah mendeskripsikan sesuatu secara detail, berarti rinci dia. Oke, sesuatu itu bisa apa aja? Orang, benda, atau tempat. Udah tahu tiga kata kunci? Orang, benda, tempat. Oke, jadi hari ini kita mau ke sini. Place. Jadi ya, ini person, anything, ini place. Oke? Sudah. Nah, untuk struktur teksnya hanya ada 2, tapi sebagian bisa menyebutkan 3 karena 3 boleh pilihan. Ini wajib ada identifikasi sama description. Oke. Nah, conclusion ini pilihan. Ini jika ada. Itu. Ada yang tahu arti kata identifikasi? Diidentifikasi. Sifat? Doris? Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka identifikasi itu dikenalkan dulu. Ya, pengenalan secara umum atau kata lain pendahuluan. Oke, jadi nanti di situ dijelaskan tempatnya di mana, jalur masuknya kemana. Kalau misalnya orang, ciri-cirinya kayak mana. Makanya di sini kita belajar adjektif. Ini tuh kata sifat. Yuk, Suci, satu kata sifat. Saya kasih contoh, good. Yuk, itu sifat. Rich, kaya. Cantik, beautiful. Jelek, ugly. Bahasa Inggris ayo. Smart, handsome. Ya, kasih kata si Doris. Ya, smart, cerdas. Itu kata sifat. Oke. Nah, untuk place, tempat, nanti ada dia yang exciting, mempesona, fascinated. Ya, clean, bersih, comfortable, nyaman. Itu materi kita. Nah, terakhir, ciri-ciri bahasanya menggunakan verb 1, yaitu muncul present tense. Udah, segitu sederhananya materi. Gimana? Tidak ada lain? Do you understand? Iya. Di sini penasaran nggak nih? Yang pasang ada gambar. Jadi ini adalah this is the picture of Tugu Juang 45. Ini gambar Tugu Juang 45. Siapa yang udah pernah kesini? Belum ada. Oke.
Nanti saya tanya lagi. Sebelum ke sini, ada yang tahu tempat-tempat wisata di Rantu berapa? Tugu Adipura. Tugu Adipura, oke, tamannya ya. Tugu Adipura. Ini biasanya sore sampai malam gak rame. Sini, Waterpark. Di Bombara sana ya? Iya. Oke, Bombara Waterpark. Oke, satu lagi. Pemandian air burung. Air Buru sudah masuk Labura ya. Oke, ganti Air Pala. Iya. Pemandian air Pala. Ya, ini memang suruh kalian jawab karena nanti terkait dengan tugas-tugas diskusi kelompok, yaitu nanti ada tempat wisata di Labuhan. Nah, kembali ke laptop yaitu 7245. Look at the first paragraph. It is identification. Inilah dia identifikasi, ya, yang menjelaskan sejarah berdirinya Tugu Juang ini. Tempatnya di Lobusona. Siapa orang sih Lobusona? Iya, Lobusona di mana? Boy, Rantu boy. Tidak tahu Lobusona. Oke, Lobusona itu dekat dengan kantor bupati, dekat dengan lapas, lembaga pemasyarakatan. Sisi ini biasanya agak rasa sedikit. Enggak? Ya boleh lah ya. Ya, you can travel around Rantu Prapat, ya, to know the place here. Ya, panas. Iya. Sudah. Yang kedua ini apa? Deskripsi. Mulailah. Ya, digambarkan ada berapa tiket masuknya. Oke. Yang ketiga ini juga deskripsinya. Oke. Yang terakhir itu tidak ada di sini konklusi. Ini sudah. Jadi dia satu identifikasi, paragraf 2, 3, 4, 5, it is description. So there is no conclusion. Tidak ada konklusinya. Ada pertanyaan? Iya. Saya rasa itu penjelasan sangat singkat. Baik, sudah saya bagi kelompok, ya. Nanti bisa kalau belum begitu paham, kalian bisa, you can use your mobile phone or your Android to find out about identification and description. Jadi nanti kelompok 1 ini silakan disusun ya. Saya kasihkan panjang kali ya kalau silakan. Dikasih Pantai Kemona. Udah pernah ke Pantai Kemona? Ini Gunung Gajah, Orang Suci, Masjid Agung. Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Oke. Gimana? Masih jauh dari saudara. Oke, kelompok tengah dapat apa? Gunung Gajah, Siang, kelompok tengah, kelompok anggur. Ya. Yang kelompok apel dapat apa? Masjid Agung. Kamu kelompok apa tadi? Kelompok durian. Ya, kelompok durian Pantai Kemona. Oke. Berapa menit yang tunggu untuk diskusi? 5 menit bisa? Ya, karena punya 2 kan? Jadi klasi selama deskripsi. Yuk, saya tunggu.
Sambil diskusi, nanti tentukan, please choose, oke, who will present the discussion, yang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan ya. Saya undang pertama, I invite yes, Anggur Group to present the result of the discussion. Jadi mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, kita sambut dengan big applause. So please welcome Anggur Group. Ini ya, iya. Agak ke sini. Iya. Boleh bisa bukanya. Sambil ditunjukkan nanti. Agak geser sini Kak. Iya. Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Anggur ingin mempresentasikan tempat wisata di Labuhan Batu, salah satunya di Gunung Gajah, Sigambal, yang akan dibawakan oleh teman saya, Dila. Wisata Gunung Gajah di Sigambal, kita masuk pada identification-nya atau pengenalan umumnya. Gunung Gajah Sigambal itu berada di daerah Labuhan Batu, tepatnya di kota Sigambalnya. Dia tempat wisata yang sesungai. Ada juga dia tempat bermain anak-anaknya. Dia itu Ada nggak jual makanan di sana? banyak men, dan yang di sini tuh banyak tempat makanan, kuliner juga ada, tempat bermainnya, terus spot foto untuk berfoto-foto juga ada. Iya, tempatnya itu sekitar 15 menit dari jalan besar ya, jalan besar Tol Prapat. Dia nanti ada pamfletnya atau namanya Gunung Gajah Sigambal. Nah, nanti di situ kita tinggal masuk aja, nanti dikasih tahu tempat-tempatnya, cara masuknya, sudah lengkap. Masuklah kita ke deskripsinya. Deskripsinya itu kayak tempat rincinya. Nanti di situ kita diberitahuan tentang biaya masuknya, terus apa aja di dalamnya. Di dalamnya itu kayak tempat wisata dan spot untuk fotonya banyak. Terus dia juga tiket masuknya murah dan ramah kantong. Jadi kita bisa ke sana dengan uang yang pas-pasan. Ya, bisa di situ biaya masuknya sekitar parkirnya 15.000 itu per kereta. Kalau biaya tiketnya 15.000 juga. Itu biasanya per orang. Baru masuklah kita ke Conclusion. Di situ terdapat, Boleh dibantu sesi? Oke, saya bantu. Apa dia di situ? Ini cukup ramah untuk keluarga ya? ya, karena tempatnya ada pondok-pondok gitu, jadi bisa untuk acara-acara keluarga atau ramai-ramai saat acara Idul Fitri, kita bisa ke situ memang wisatanya. Oke. Adakah teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, kita silakan Yusuf. Saya Suci Ramadhani dari kelompok Apel ingin bertanya. Masuk ke Gunung Sigambalnya
per orang ya paling sekitar 10.000 sampai 15 kalau misalnya hari-hari libur hari besar tuh. Kalau parkir ya juga palingan. Kalau kereta 10.000, mobil 20.000. Ada lagi yang mau ditambahkan boleh? Maka nama saya Nasalita dari kelompok Durian. Saya ingin bertanya, lokasinya di mana? Gunung Gede Sigambal ini berlokasi di daerah Sigambal. Dari jalan besar itu sekitar 15 menit. Nanti di situ ada pamfletnya atau nama wisatanya, jadi tinggal masuk sedikit, nanti diarahkan atau penghiasnya untuk masuk ke tempat wisatanya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita evaluasi ya. Untuk identifikasi sudah benar? Sudah. Untuk deskripsi sudah? Hafal? Sepakat? Sepakat. Yang terakhir itu konklusi, sepakat? Sepakat. Jadi secara keseluruhan kelompok Anggur sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. But next time saya rasa untuk pembagian tugas bisa diatur lagi. Bisa jadi Kak Ica menjawab pertanyaan sana, atau si kakak siapa namanya? Ara yang menutup. Jadi semua ambil bagian sesuai dengan tujuan kita tadi, yaitu kolaborasi. Ya, overall Bu mantap dong Pandai. Bu mantap. Coba sekali. Bu mantap. Oke. I say thank you very much for your presentation today. So please back to your seat. Ya. Gimana? Rasanya berdiri sama duduk beda nggak? Beda. Di sini agak-agak nervous, duduk di tempat dulu sudah nyaman. Itulah salah satu tadi kita terus berlatih untuk presentasi, bertanya, menjawab. Oke? Jadi saya rasa udah cukup ya. Tadi juga presentasi dari kelompok durian, kelompok apel sudah sangat bagus. Kedepannya boleh ditingkatkan lagi, so you can improve it, you can increase your skill in speaking here, in presenting the discussion of the place. Maybe next time about a person. Itu. Jadi untuk tugas-tugas tadi, kalau memang ada lupa, mana dari videonya Kak? Ya, ini nanti silakan kerja kelompok ya. Find out adjective, cari kata sifat yang ada di teks masing-masing. Oke, berapa lama harinya? Saya tunggu selesai. Bisa 5 hari? Bisa. Ya, karena kita jumpa lagi bahasa Inggris di hari Sabtu. Oke, ya Durian? Iya. Anggur? Ready? Apel? Ready. Oke. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup ya. Tapi sebelum kita tutup, bagaimana perasaannya Bang Doris hari ini? Biasa aja. Oke. Bilbina? Biasa aja. Ada nggak yang senang hari ini? Ada. Kalau saya dulu jumpa sama guru saya senang karena akan ada semangat baru, ide-ide baru untuk dikembangkan di rumah. Oke, syukur masih biasa kan? Ya. Tapi bisa ditingkatkan jadi luar biasa. So I think that's all for our meeting today. I say thank you very much. Okay, and then I do apologize if I make mistake. Yuk, siapa yang nutup kelas kita? Bang Sabri lagi ya. Yuk, tutup kelas kita dengan doa. Teman-teman, kita akhiri pelajaran ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke,
thank you for Bang Safri and you all. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada proses percakapan pasca observasi bersama saya Anggraini Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Rantau Utara Kabupaten Lampung. Saya masih ditemani dengan Ibu Nur Insan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Insan. Waalaikumsalam Bu Anggi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anggi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan tadi dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Yang pasti saya ada rasa tegang lah dulu ya, karena diferensiasi ini kan masih hal-hal baru. Jadi hal baru, tapi seiring dengan berjalannya waktu di kelas ya, menjelaskan materi, mendampingi murid, tadi perasaan tegang atau gugup itu perlahan-lahan hilang, sehingga berganti menjadi rasa senang dan nyaman memberikan hal yang berbeda kepada murid. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian boleh nih Bu diceritakan kembali area pengembangannya yang dilakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah penyelesaian yang ingin Ibu lakukan. Baik, untuk sintaksnya ya Bu Anggi ya. Yang pertama tadi saya menyapa murid ya, dengan mengucapkan salam, kemudian juga berdoa dengan dipimpin oleh salah satu murid, lanjut dengan mengecek kehadiran murid, dan tadi saya terapkan dengan teknik stop untuk mendapatkan sosial emosionalnya dan konsentrasi dalam belajar. Baru saya sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu materi deskriptif teks. Satu, yaitu murid itu dapat untuk kemampuan menulis ya, atau dia juga membaca terkait dengan mendeskripsikan tempat wisata di Labuhan Batu. Kenapa saya pilih Labuhan Batu? Karena memang kita di Rantau 4 harus kenal dulu dengan tempat-tempat wisata kita, sehingga kearifan lokal itu terbangun. Kemudian keterampilan area pengembangannya adalah keterampilan, yaitu berbicara, di mana tadi saya kasihkan masing-masing kelompok untuk menentukan mana identifikasi, mana deskripsi sesuai dengan struktur teks, mereka diskusi, kemudian presentasi. Nah, setelah presentasi ada umpan balik dari kelompok lain atau pertanyaan, dan juga dari saya sebagai guru mapelnya melakukan evaluasi dan refleksi. Berarti jadi area pengembangan pembelajarannya pengetahuan dan keterampilan. Iya. Gini Bu, apakah menurut Ibu sudah yang Ibu lakukan itu sudah berhasil? Bagi saya sudah berhasil, walaupun ya alamiahnya pasti ada ya. Ada satu atau beberapa orang yang belum mau terlibat aktif. Nah, itulah menjadi tugas saya untuk di pertemuan berikutnya supaya lebih mampu membuka diri ya, supaya tadi tujuan untuk sosial emosionalnya bisa nyambung. Jadi anak-anak lebih aktif lagi. Jadi di dalam pembelajaran itu ada kekurangan, kemudian ada kelebihannya Bu. Kemudian siswa ada juga yang terlibat masih Malu-malu, terlibat aktif malu-malu seperti itu ya Bu. Ada Kemudian seperti seperti itu ya Bu. Kemudian yang mau saya pertanyakan sekarang ini, rencana Ibu ke depannya bagaimana proses pembelajarannya?
mencoba lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, bisa juga nanti dengan problem based learning atau terkait juga dengan PJBL, project based learning, supaya kemampuan writing, reading sama speakingnya bisa lebih mantap. Kemudian ada nggak rencana Ibu untuk menggunakan gaya belajar visual atau auditori seperti itu? Ada. Jadi nanti saya akan buat model ajar terintegrasi dengan teknologi, yaitu dengan bantuan InFocus atau LCD, supaya saya bisa lagi menayangkan video-video, supaya kebutuhan belajar murid yang auditori tercapai. Oke, mudah-mudahan rencana-rencana Ibu ini terrealisasi ya Bu ya. Kemudian apa lagi ya Bu? Oke, yang terakhir tanggapan-tanggapan apa tanggapan Ibu setelah kegiatan pasca observasi ini? Yang pasti setelah kegiatan tadi kita di pra-observasi, ada observasi kelas, dan ini yang pasca observasi mengajak saya untuk merencanakan sesuatu dengan baik. Karena kenapa? Rencana itu baik, insya Allah hasilnya juga lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bu atas